Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke seorang pembuat pakan pelet apung dan juga petani lele, yaitu Bapak Mustajib. Beliau berada di daerah Nguling, Pasuruan, dan menekuni bisnis ini sudah mulai sejak tahun 2013. Ada juga Bapak Yulianto Danang Pamungkas, SPIMAP. Beliau sebagai Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Kabupaten Pasuruan yang akan memberikan masukan lah buat kita, para budidaya lele, bagaimana dan seharusnya kita sebagai budidaya lele khususnya untuk besaran mempunyai siasat atau trik dalam hal budidaya lele. Juga kita bisa mendengarkan juga langsung nanti dari Bapak Mustajib, beliau bagaimana menekuni bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya. Baik teman-teman, mungkin waktunya kita simak ya, bagaimana sih sebetulnya proses pembuatan pelet apung, bagaimana bahan bakunya, dan keperuntukan untuk kelompok apakah memenuhi atau sudah tidak. Kita simak bersama ya, dan saksikan bersama video ini. Aku pengen nanya nih Mas Danang, untuk salah satu fungsi terpenting yang paling banyak dikeluhkan para pembudidaya itu lele, terutama itu soal pakan, Mas. Nah, dari Dinas Perikanan mungkin ada apa, Mas, kiat atau apa, arahan atau apa buat kami pembudidaya lele itu bagaimana sih, Mas, sebaiknya kita ini. Nah, kebetulan kita ada di rumahnya Pak Mustajib ya, yang sudah siap untuk bikin pakan. Bagaimana, Mas, arahan atau apalah dari Dinas Perikanan untuk kami, Mas? Kalau kuncinya sih, kalau untuk budidaya lele khususnya untuk pembesaran, kuncinya mereka harus bisa menyediakan pakan sendiri, bukan berdasarkan pakan dari pabrikasi. Karena pakan pabrikasi di full 100%, maka mereka akan menderita kerugian kalau hitungan saya. Karena kalau FCR turun itu udah pasti mereka akan rugi di pakannya, biaya pakannya sudah besar sekali, apalagi sekarang hampir tiap tahun harga pakan dari pabrikasi itu naik terus gitu kan. Maka kuncinya kalau untuk pembudidaya pembesaran ya mereka harus bagaimana caranya mereka harus bisa mengupayakan pakan sendiri, pakan mandiri ya. Pakan mandiri, bukan bergantung dari pabrikasi. Entah itu dengan bahan-bahan apa, kalau bisa yang kalau segar kayak maggot atau apa, mereka kan harus segar, itu susah di penyimpanannya dan untuk volume banyak akan cukup merepotkan. Makanya kalau saya sih untuk menganjurkan mereka buat pakan pelet sendiri gitu kan. Mesinnya juga mulai harga 2 juta sampai mungkin berapa juta lah, itu udah bisa untuk mencukupi mereka kan gitu kan. Itu kuncinya di situ. Kalau untuk bahan bakunya mereka bisa menggunakan potensi limbah yang ada di sekitarnya masing-masing. Apa yang bisa dipakai untuk sebagai sumber proteinnya mereka gitu. Kalau memang dekat lingkungan pabrik industri ya mereka bisa menggunakan limbah-limbah dari industri yang terbuang. Kalau ini di daerah kampung nelayan, mereka bisa menggunakan dari ikan-ikan rucah, yang ikan-ikan yang tidak laku secara ekonomis, itu yang bisa dipakai untuk pembuatan pakan ini gitu. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau dengan pembuatan pakan ini di Pak Tajib ini saya hitung-hitung ongkos biayanya mungkin sekitar 6.000 ya Pak Tajib ya. Itu 6.000 untuk menghasilkan pakan 1 kilo. Gitu kan. Kalau itu FCR-nya 1,2 aja itu masih cukup, spernya dengan harga jual masih cukup tinggi. Itu harga sekitar 8.000 sekitar tambah operasional dan benih mungkin 1.000 kan 9.000. Jadi harga pokok produksi lele mereka cuma 9.000. Jadi kalau sekitar sekarang rata-rata lele itu harga 14-15 untuk konsumsi ya sudah cukup besar hitungan saya kan gitu. Itu jadi kuncinya di situ gitu. Dan untuk perannya dinas sebenarnya dari teman-teman semua dinas di kabupaten kota seluruh Indonesia, mereka ada yang namanya program gerakan pakan mandiri, itu bantuan mesin pakan yang baik yang diinisiasi oleh pusat
kabupaten maupun dari provinsi. Oh. Itu yang bisa mendukung teman-teman pembudidaya untuk membuat. Dan kalau untuk khusus Kabupaten Pasuruan, kami tiap tahun mengadakan memang bintek untuk pembuatan pakan mandiri, dan juga seperti yang terjadi hari ini, kita mendorong teman-teman pembudidaya yang belum mempunyai produksi pakan, kita ajak untuk berkeliling ke tempat-tempat teman-teman mereka yang sudah membuat pakan. Jadi mereka bisa terpacu untuk membuat pakan sendiri, karena kunci untuk pembesaran lele adalah di pakan. Saya pikir itu. Mas Danang, tadi kan ada disebutkan akan ada bantuan ya. Persyaratan untuk mendapat bantuan untuk para pembudidaya lele itu apa aja, Mas Danang? Kalau bantuan itu sebenarnya sih, kalau untuk kita pembudidaya sebenarnya itu berkah lah sebenarnya. Ya. Tapi kalau utama sebenarnya itu karena masuk untuk produksi, ya harusnya itu bisa dimasukkan di biaya produksi di awal, itu karena biaya modal kalau hitungan saya. Jadi itu lebih bagus dihitungkan waktu kita mau usaha lele, kita hitung-hitungan biaya modal aja gitu. Kalau kita misal 2-3 kolam terpal diameter 3, kita pakai gilingannya daging ya pakai tangan masih memungkinkan kalau untuk buat pakan. Jadi itu mungkin sekitar 600-700 ribu sudah bisa dapat kan, Pak. Nanti kalau agak untuk ibu-ibu ada juga mesin yang pakai dinamo listrik, yang tinggal pakai sakelar itu atau stop kontak, itu tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Kalau untuk yang bapak-bapak mungkin yang pakai mesin yang pakai engkel atau engkol itu, yang mesin-mesin diesel itu, yang itu dan harganya bervariasi. Kalau bantuan sih sebenarnya ya itu kelompok, Mas ya? Kelompok bentuknya, cuma ya itu tadi, itu sebenarnya kan kalau kita mengharapkan itu berapa banyak sih bantuan paling gitu kan. Jadi itu kalau menurut saya untuk sekalian untuk usaha lele, masukkan aja kalkulasi biaya produksi untuk pengadaan mesin pakannya gitu, itu masukkan di biaya produksi. Jadi lebih jelas hitung-hitungannya malah gitu. Jadi para pembudidaya jadi seperti itu. Berkah itu baru bantuan. Tapi kita usaha, ya kita harus bermodal. Intinya itu, Mas Danang ya? Ya, Mas Danang. Matur nuwun, Mas Danang sudah mengajak kami ke melihat bagaimana cara bikin pakan. Matur nuwun, Mas Danang. Makasih, Pak. Salah seorang pembuat pakan lele mandiri dan juga punya kolam sendiri, yaitu Pak Mustajib. Ya, terletak di lokasi Nguling, di Pasar Nguling, belok kiri lurus saja, tanyalah Pak Mustajib. Assalamualaikum, Pak Mustajib. Waalaikumsalam. Pak Mustajib ini kebetulan satu darah dengan saya, Madura. Pak Mustajib, mulai usaha pakan lele mandiri ini sejak kapan, Pak Mustajib? 2013, Pak. 2013 ya. Awalnya mulai usaha gini gimana, Pak, ceritanya, Pak? Awalnya bukan begini, Pak. Awalnya itu pakai Dari punya lele sendiri awalnya. Dari punya lele sendiri, buat pakan sendiri, tidak mau dijual. Peran dari Dinas Perikanan, Pak, dengan ini ke Bapak bagaimana, Pak? Seperti tadi kan ada Pak Danang mengutarakan memberikan ya semacam penyuluhan atau apa itu, sampai Bapak seperti ini, peran dari Dinas Perikanan bagaimana, Pak? Iya, dari perikanan saya dianggap bagus gitu. Gitu ya. Jadi Bapak disupport betul ya sama Dinas Perikanan ya. Nah, kapasitas mesinnya Bapak itu sehari bisa menghasilkan berapa, Pak? Bisa menghasilkan 1,5 jam itu bisa menghasilkan 2 kintal. 1,5 jam 2 kintal ya. Dengan mesin yang ada di belakang situ, Pak ya? Iya. Nah, kan Bapak punya kelompok tentunya ya. Iya, Jadi pemenuhan pakan ini untuk kelompok-kelompok Bapak aja ya. Iya. Jadi kalau dengan jatah 250 kilo untuk kelompok masih kurang, Pak ya? Kurang, Pak. Karena kelompok di daerah Nguling itu banyak, Pak. Itu ya. Iya, memang kalau memang kita butuh banget untuk pakan mandiri itu. Nah, komposisi pakannya itu, Pak, yang Bapak Tajib bikin itu dari lokalan sini aja, Pak ya? Iya. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, Ya. apa aja sih, Pak, komposisinya, Pak? Tepung ikan, Tepung ikan, polar, tepung CGF, tepung JGF, tepung kulit kacang, tepung kulit kacang, minyak ikan, Pak. sama minyak ikannya. Kemudian ini, Pak, kalau teman-teman kelompok itu biasanya ngambil ya, Pak ya, ke sini, Pak ya, kebutuhannya berapa ya? Iya, Pak. Pasti ngambil, Pak. Pasti ngambil ya. Jadi hanya untuk menghitung biaya produksi aja ya, Pak ya. Jadi untuk biaya kelompok. Jadi teman-teman, ini kelompok mandiri sebenarnya di Pak Mustajib, karena banyak petani lele, beliau mengusahakan pakannya, dan ternyata kapasitas mesinnya masih di di kisaran 250 kilo, Pak ya. Iya. Itu pun masih kurang untuk kelompok. Jadi betul-betul
sangat membantu kelompok yang ada di sini. Ya. Kemudian ini Pak, pernah dapat bantuan nggak Pak dari Pernah dari provinsi. Pak ya? Bantuan berupa mesin Pak? Berapa mesin? Berupa mesin ya Pak ya. Oke Pak, jadi kami berharap saya kesini dapat ilmu dari Pak Tajib. Mudah-mudahan kita bisa juga menciptakan pakan mandiri Pak. Ya. Makasih banyak Pak Tajib ya, atas penerimaan saya di sini. Bisa mendapatkan ilmu baru untuk bagaimana cara bikin pakan dari Bapak. Pakannya kan pasti ngapung nih Pak ya? Ngapung, Pak. Ngapung ya. Oh, nanti saya lihatkan deh ke teman-temannya soal pakan ngapung itu, bagaimana pakan ngapung, video setelah ini. Baik Pak Tajib, makasih banyak Pak Tajib. Ini adalah produksi pakannya beliau dan kita coba untuk lele. Nah ternyata peletnya mengapung. Jadi buat teman-teman yang untuk cari pakan, malahan Pak Mustajibnya ini udah kewalahan sekarang. Stoknya kurang terus. Mengapung teman-teman peletnya. Kita mau lihat nih lele yang gede yang mau dikasih pakan. Karena pakannya jelas pakan apung dan produksi sendiri. Nah kalau ini teman-teman lihat biji-biji ini dia mengkudu. Ini herbal yang sangat mujarab. Nih pakannya nih. Wah, istimewa. Ya, jadi gak usah ragu untuk beli pakan mandiri. Untuk kelompoknya Pak Mustajib tapi nih, bukan untuk orang lain. Jadi kalau Anda mau bikin pakan mandiri, belajarlah ke Pak Mustajib. Kenapa protein terbaik yang ada di Pak Mustajib? Karena ini. Kalau Anda ke sini Ikan lemuru. Ikan lemuru nih Pak ya? Ya, yang berminyak itu. Wah, ini. Sekian bahan bakunya beliau. Ini adalah hasilnya. Nah, dan ini orang perikanan Mas Danang yang tidak asing lagi. Ini Pak Mustajib sama Ibu Mustajib. Jadi mengolah sendiri. Bu, tadi saya akan lihat pakan tuh di apa? Diremas-remas itu ya. Itu ukurannya kira-kira berapa itu Bu? Kalau hasil remesannya Ibu itu dari pakan tuh berapa itu Bu? Nggak mesti ya. Nah, tapi dari hasil remesannya Ibu itu yang bikin lele sehat dari gemuk. Ya Bu, makasih Bu ya. Suasana sehari-hari seperti ini nih kalau di Pak Mustajib. Mesin yang itu kesulitannya apa, Pak? Mereka cuma butuh ininya aja, dalamnya sama ininya udah berubah semua kan. Inilah yang menjadikan pakan Pak Mustajib luar biasa. Ini lagi dikeringkan sama beliau untuk dijadikan tepung ikan. Limpahan bahan baku pakan. Harga bahan bakunya murah banget. Nah. Tepung ikan ini tidak api. Nih. Ikan rucai, Pak. Iya, rucai. Ini ikan yang disebut ikan rucai ya kayak gini. Coba aku sing gawe tepung ikan ini, Nah, ini. aku. Memang baunya, waduh, asik nih baunya kalau di sini. Kayak ikan asin. Nah, ini beliau lagi berdiskusi untuk kelompok lainnya. Bagaimana caranya bisa ngapung. Kan ada satu kelompok mencoba kemarin tidak mengapung. Ya, ini bahannya. Ini tempat ikan dan ada ikannya yang baru diantar
oleh tetangga sekitar. Jadi istimewa benar untuk sumber pembuatan pakan mandirinya Pak Mustajib. Level dik. Kalau sapi boleh Bahan baku untuk Pak Mustajib datang. Tunggu lah dik, saya ketik. Nampeng kira Pak Mustajib. Entah lo anak nampeng kira men. Oke, Mas. Ya. Sana loh,